Di sini kami akan memaparkan suatu materi susunan, tugas, seri, dan paralel. Sebelum ke materi, kami izin memperkenalkan diri. Saya Gita Della Pujaro. Saya Putri Zara Efiki. Saya Laura Putri. Saya Rizky Behaki Darmawan. Kita masuk ke pengertian. Pengertian dari pegas, seri, dan paralel secara general merupakan pegas dengan pola berupa paralel maupun seri, di mana susunan seri ditunjukkan untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Selanjutnya ada rumus dari pegas susunan seri dan paralel. Seri delta X sama dengan V per K1 ditambah V F per K2 ditambah dan seterusnya. Bisa juga digunakan 1 per KF sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Dan yang paralel F sama dengan K1 delta 1 ditambah K2 delta 2 dan seterusnya. Pada pegas seri, K atau konstanta diperkecil sehingga dibentuk rumus 1 per K. Sedangkan pada pegas, K akan diperbesar, yaitu dapat dilihat dari rumus K per 1. Oke, di sini ada gambar jabaran dari rumus pegas, seri, dan paralel. Kalian tahu nggak sih beda pegas, seri, dan paralel itu kalau dari fisiknya gimana? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, izinkan saya menjelaskan. Jadi perbedaannya itu ada di kalau seri itu dari atas dari begini ke bawah. Jadi dia satu di garis lurus gitu. Kalau paralel itu bercabang gitu, ada dua. Jadi antara sini nggak harus dua ya, tidak membatasi harus dua atau tiga atau seterusnya. Jadi ini boleh bebas. Jadi ini K-nya, K1, K2-nya biasanya sih sama kalau di soal. Untuk gaya dan bebannya kita pakai, kalau buat susunan seri itu F sama dengan W sama dengan M kali G. Dan buat gaya berat terbagi atau gaya berat pegas paralel yaitu W sama dengan F1 tambah F2. Dan buat pertambahan panjang sedikit beda, dimana kalau untuk susunan seri itu ditambah karena pairnya itu ada dua ke bawah gitu. Sedangkan kalau paralel itu kan dia kan samping-sampingan, jadi harusnya pertambahan panjangnya sama antara sini dan sini gitu, kanan dan kiri. Jadi makanya pertambahan panjangnya delta L sama dengan delta L1 tambah delta L2 atau seterusnya ya. Dan pertambahan panjangnya yang buat yang susunan paralel adalah buat susunan paralelnya pertambahan panjangnya adalah delta L sama dengan delta L1 dan sama dengan delta L2 sama dengan delta L3 dan seterusnya. Untuk konstanta penggantinya sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ini itu susunan seri itu memperkecil sehingga memakai seper Kp. Di seper Kp sama dengan seper K1 tambah seper K2 dan seterusnya, maupun susunan paralel Kp sama dengan K1 tambah K2. Oke. Di sini ada gambar pengaplikasian pegas, seri, dan paralel. Ini seperti yang kita bisa lihat, ini adalah kasur ya, spring bed. Spring bed merupakan salah satu pengaplikasian pegas untuk menopang tubuh. Dimana di sini ada pernya, jadi kalian kalau misalnya tidur di sini pasti ada kayak naik turunnya ya, karena ada pegasnya. Jadi dia bisa memajang maupun memendek gitu. Dan di sini ada namanya shock breaker. Shock breaker itu sangat membutuhkan peran dari pegas, di mana pemanfaatannya itu harus dapat menghasilkan osilasi. Di mana tujuan pemasangan shock breaker juga adalah untuk agar kendaraan jatuh atau naik secara perlahan-lahan ketika melintasi jalan yang tidak rata. Tanpa shock breaker, goncangan kendaraan akan sangat kasar dan tiba-tiba jika melintasi jalan yang berlubang akan melewati penghalang seperti batu. Jadi itu dia kayak
buat pencegah gitu, kalau misalnya di jalan yang berbatuan gitu, dia nggak kayak jatuhnya tuh nggak drop gitu. Maksudnya tuh kayak ada penopangnya, jadi shock breaker itu sebagai penopangnya gitu. Oke, contoh soal nomor pertama. Di sini seperti yang kita lihat sebelumnya ya, ini pegas paralel. Di sini K1 K2 ini pegas paralel. Jadi cara pertama adalah kita harus mencari pegas paralelnya terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan soal, masing-masing mempunyai elastisitas 400 Newton. Jadi ini sama semua, yaitu 400 Newton per meter. Baik K1, K2, K3 itu sama dengan 400 Newton per meter. Dengan bertambah panjang 5 cm. Atau delta X-nya sama dengan 5 cm yang bisa dikonversi ke meter jadi 0,05 meter. Dan ditanya berat bebannya. Sehingga kita bisa menjawabnya dari untuk yang sebelumnya kan rumus pegas paralel itu kan ditambah. Jadi K1 tambah K2 adalah 400 tambah 400. Yaitu 400 tambah 400, yaitu 800 Newton per meter. Dan setelah kita mendapat pegas paralel, kita bisa menghubungkannya ke pegas seri. Jadi kita sekarang mencari pegas serinya, yaitu dimana rumusnya adalah sebenarnya 1/K paralel ditambah 1/K3, yaitu 1/800 ditambah 1/400, yaitu hasilnya 3/800. Sehingga untuk mencarikannya ya tinggal dibalik, jadi 800/3 Newton per meter. Dan untuk menghitung berat beban menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan W sama dengan K kali delta X, yaitu W sama dengan 800/3 kali 0,05 yaitu 40/3 Newton. Jadi gaya berat bebannya adalah 40/3 Newton. Ya, contoh soal kedua, yaitu 4 pegas identik mempunyai konstanta masing-masing sebesar 300 Newton per meter tersusun secara seri paralel. Tentukan pertambahan panjang sistem pegas ketika diberi beban sebesar 20 Newton. Di sini diketahui konstanta masing-masing pegas adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, yaitu 300 Newton per meter. Gaya berat beban W sama dengan 20 Newton. Di sini ditanya pertambahan panjang sistem pegas X. Bisa kita jawab terlebih dahulu, itu konstanta pegas gabungan. Pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 tersusun paralel. Konstanta pegas penggantinya adalah Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Dari ulangan 300 tambah 300 tambah 300 sama dengan 900 Newton per meter. Contoh soal susunan seri paralel pegas. 4 pegas pengganti susunan paralel Kp dan 4 pegas K4 tersusun secara seri. Konstanta pegas penggantinya adalah 1/K sama dengan 1/Kp tambah 1/K3 dengan 1/900 tambah 1/300 sama dengan 1/900 tambah 3/900 sama dengan 4/900. K sama dengan 900/4 Newton per meter. Gunakan rumus hukum Hooke untuk menentukan pertambahan panjang sistem pegas. Pertambahan panjang sistem pegas adalah X sama dengan F per K dengan W per K. X sama dengan 20/900/4. X sama dengan 0,056 meter. X sama dengan 5,6 cm. Contoh soal ketiga, 5 pegas masing-masing mempunyai konstanta 100 Newton per meter disusun secara paralel. Konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut adalah di sini diketahui konstanta masing-masing pegas adalah K1 sama K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5 sama dengan 100 Newton per meter. Ditanya konstanta pegas pengganti K. Ini bisa kita jawab konstanta pegas pengganti K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 tambah K5 sama dengan K sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100
K sama dengan 500 Newton per meter. Selanjutnya dua pegas disusun secara paralel seperti gambar di bawah. Masing-masing pegas mempunyai konstanta 1 sama dengan 100 Newton per meter dan paduannya 400 Newton per meter. Pada pegas digantung beban bermassa 500 gram. Jika percepatan gravitasi 10 m/s persegi, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah diketahui konstanta pegas 1 adalah 100 Newton per meter dan konstanta kedua 400 Newton per meter dan massa bebannya adalah 500 gram sama dengan 0,5 kg. Kecepatan gravitasinya 10 m/s persegi. Gaya berat bebannya yaitu mg 5 dikali 10 sama dengan 5 Newton. Ditanya percepatan panjang susunan pegas atau apa? Jawabannya adalah terlebih dahulu hitung konstanta pegas gabungan atau konstanta pegas pengganti, yaitu K sama dengan K1 ditambah K2, K sama dengan 100 ditambah 400 sama dengan 500 Newton per meter. Gunakan rumus hukum Hooke untuk menghitung pertambahan panjang susunan pegas. X sama dengan F per K sama dengan W per K. X sama dengan X sama dengan 5/500 sama dengan 1/100. Hasilnya adalah 0,1 meter atau bisa jadi 1 cm. Untuk soal yang terakhir, ini soalnya 3 pegas identik disusun seperti gambar di bawah. Beban berat 21 Newton digantung pada ujung bawah pegas menyebabkan sistem pegas bertambah panjang 10 cm. Konstanta masing-masing pegas adalah diketahui gaya berat beban atau yang dilambangkan dengan W sama dengan 21 Newton. Pertambahan panjang sistem pegas dilambangkan X sama dengan 10 cm dikonversi ke meter menjadi 0,1. Ditanya konstanta masing-masing pegas atau K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Jawab, dicari dulu konstanta pegas berarti K sama dengan F per X sama dengan W per X. K sama dengan 21 per 0,1 sama dengan 210 Newton per meter. Konstanta masing-masing pegas. K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. 210 sama dengan K plus ditambah K ditambah K. 210 sama dengan 3K. K sama dengan 210 dibagi 3. K sama dengan 70 Newton per meter. Ketiga pegas identik sehingga mempunyai konstanta sama. Konstanta masing-masing pegas K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 70 Newton per meter. Oke, thank you. Apa ada yang ditanya? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.